Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita hingga Allah masih berikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita tentunya sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedianya malam ini adalah yang memberikan kajian, yaitu kajian hadis oleh Ustaz Dr. Agus Setiawan. Beliau malam ini berangkat ke Inggris safari dakwah. Kalau sampai menjelang Ramadan, tapi kemungkinannya Ramadannya di Australia. Jadi kalau salah dua negara ya, ada dua negara yang safari dakwah beliau ini. Sebenarnya sih beliau di malam Jumat kedua kemarin bisa, tapi nggak enak sama Ustaz Amin Karim. Ya, makanya saya minta di malam Jumat ketiga ini, tapi bilang afwan Ustaz, kemungkinan Anda udah berangkat gitu ya. Jadi mohon maaf, titip salam ke jamaah. Insyaallah setelah Ramadan nanti beliau akan bisa lagi memberikan kajian hadis kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk ke rintangan yang lebih dahsyat lagi ya. Kalau kemarin kita masalah kubur ya, masalah ajal, masalah di alam barzah, di kubur. Nah, sekarang kita masuk ke fase rintangan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini dari alam roh, lalu kita ke alam kandungan. Setelah dari alam kandungan, kita sekarang berada di alam dunia. Udah di alam ketiga sekarang kita ya. Nanti sudah menunggu alam yang keempat, yaitu alam barzah, alam penantian sebelum nanti kita diproses oleh Allah tabaraka wa taala yang ujungnya neraka atau surga. Jadi perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu ya, perjalanan kita panjang. Oleh karenanya kalau kita mau memikirkan sedikit aja perjalanan kita ini, hidup kita ini, itu ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah sangat sia-sia sekali kalau kita begitu sangat gandrung terhadap dunia sehingga kita lupa terhadap keinginan kita yang rasa-rasanya hampir semua manusia doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi anehnya itu doa dibaca terus, makanya disebut doa sapu jagat. Bahkan sampai kalau kita tawaf aja, kalau nggak hafal doanya ya cukup baca itu aja udah gitu ya. Itu dibaca berulang-ulang
tapi kagak dipahamin gitu. Kepengen bahagia dunia, kepengen bahagia di akhirat, masuk surga nggak pakai mampir di neraka, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Tapi anehnya itu doa diucapkan terus, apakah Allah nggak kabulkan? Allah kabulkan. Tapi nafsu kita, ya, keinginan kita itu ternyata nggak selaras dengan apa yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kata Nabi dalam hadis yang cukup panjang, umatnya ini ya nanti akan terkena penyakit yang namanya wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia, takut mati. Saya mau nanya, ini termasuk saya yang bertanya. Ini kita ini Bapak Ibu cinta nggak sih sama dunia? Cinta, nggak mungkin nggak cinta. Kalau nggak cinta kita nggak mau hidup di dunia Pak. Waduh, ya Bu ya. Kita nggak bakal mau hidup di dunia, ya. Kalau kita nggak cinta sama dunia, kita cinta sama dunia. Tapi kok Nabi memberitahukan bahwa hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Cinta dunia yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah orang kalau cinta dunianya itu berlebihan, kan segala sesuatu itu kan wala tusrifu, kata Allah ya, jangan berlebih-lebihan. Dunia ini juga wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Cinta sama dunia, cinta. Kita harus senang hidup di dunia, untuk kita sebanyak mungkin melakukan kebaikan, melakukan amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat. Tapi kalau cintanya kita cinta buta, nah ini yang repotnya, yang ditakutkan sama Nabi, ini cintanya cinta buta kepada dunia, sehingga orang kalau dicinta buta, ya ini kan kayak yang laki-laki deh, mungkin termasuk juga yang perempuan kali ya, waktu masih muda dulu, waktu pertama kali puber itu kan cintanya cinta buta ya Pak Anwar. Cinta buta, jadi nah cinta buta kan di apa namanya, apa Pak Hadi, di ya apa aja pokoknya deh ya. Orang bilang jelek juga kita bilang cakep aja deh gitu. Jadi apa namanya, yang ditakutkan oleh Nabi itu adalah kita cinta kepada dunianya, cinta buta. Karena cinta buta terhadap dunia, sehingga kata Nabi, orang yang udah cinta banget sama dunia, cintanya buta terhadap dunia, sehingga dia akan terkena penyakit wahan yang kedua, yaitu wa karahiyatul maut, takut sama maut, sama mati. Akhirnya tanya lagi sama diri kita nih, kita takut gak sih sama mati? Takut Pak Ustadz. Sampai nggak kepengen, saya nggak kepengen mati kan gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau masih ada rasa takut kita terhadap kematian, padahal kematian itu adalah hak, kematian itu adalah pasti, maka nggak boleh kita takut terhadap kematian. Nggak boleh kita takut terhadap kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti, yang akan terjadi sama kita. Ini kita kan sebenarnya lagi pada nunggu-nunggu mati semuanya. Iya, tinggal nunggu giliran aja nih kita nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita malam hari ini akan coba masuk ke fase yang berikutnya. Setelah kita ngebahas tentang azal, ya, sakaratul maut dan lain sebagainya, kita masuk ke alam kubur, tentang siksa dan nikmat. Nah, sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kiamat. Ini kalau dengar kiamat ini, kiamat itu kan para ulama membagi menjadi dua, sugro dan kubro. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil itu mati, kematian itu kiamat kecil. Jadi kalau kita meninggalkan dunia, mati, meninggal dunia, itu termasuk kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro, kiamat besar itu adalah kiamat yang menghancurkan dunia dan segala isinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan tulisan beliau nih, ya, si penulis. Saya bacakan ya. Ketika manusia sedang asik menikmati makan minum dan bercengkrama, para wanita asik menyusui anaknya. Muncullah goncangan dahsyat di jagat raya. Bumi hancur luluh lantak,
gunung-gunung pecah berantakan, langit retak mengerikan, bintang-bintang berjatuhan, tatanan planet dan tata surya berubah tidak beraturan, manusia bertanya-tanya, ada apa gerangan? Cakep bahasanya, ya. Karangan beliau sendiri, ngambil dari kutipan ayat-ayat Quran tentunya, ya. Berdasarkan surat Al-Zalzalah ayat 1 ayat 6, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Padahal hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nanti kita ngebahas nih, kan fasenya setelah kiamat nih, setelah dunia dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan, ini ada hadis Bapak Ibu, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu ini perkataan sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, tentunya dasarnya dari hadis, ya. Ini ada di tafsir At-Tabrani. Ubay bin Ka'ab berkata, 6 tanda-tanda sebelum kiamat. Pada saat manusia sedang berada di pasar mereka, tiba-tiba matahari redup, lalu disusul bintang-bintang berjatuhan, kemudian gunung-gunung terbang lalu jatuh ke bumi, maka bumi bergerak dan bergoncang hebat lalu akhirnya terbakar. Maka jin mengadu kepada manusia dan manusia mengadu kepada jin, hingga hewan ternak, burung-burung dan binatang buas bercampur baur kemudian tersapu habis. Ini gambaran sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada di tafsir At-Tabrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang proses terjadinya kiamat itu, Bapak Ibu, rasanya nggak kebayang, ya. Dan jangan sampai kita ngalamin. jangan sampai kita ngalamin. Serem, Bapak, ya. Jadi kalau ngelihat dari beberapa ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat itu terjadi seperti sesuatu yang kalau menurut orang yang ngalaminnya nanti, ya, itu mendadak. Karena pada nggak tahu gitu. Karena pada nggak tahu. Dia tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba gelap, terus gelapnya berkelanjutan. Lalu matahari tiba-tiba terbit dari yang harusnya di timur tiba-tiba ke barat, ya udah selesai sudah. Pada saat itu langsung terjadi idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi benar-benar mendadak, Bapak Ibu. Itulah kenapa Nabi pada saat ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi nggak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang ini rahasia. Dan hanya Allah yang menentukan kapan terjadinya. Kalau memang terjadi pada saat itu, ya udah terjadi. Saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, mereka saat ini juga sedang terjadi mengalami kiamat, ya. Saya baca beritanya itu, subhanallah, ngeri, ya, subhanallah, benar-benar ngeri, Bapak Ibu. Makanya bingung juga kenapa pemerintah kita belum memasukkan status sebagai bencana nasional, ya. Padahal serem, Bapak Ibu, ya. Itu saya tadi nonton videonya Ustadz Adi Hidayat, ya, datang ke sana, perjalanannya luar biasa. Beliau menceritakan itu, beliau sampai nggak tidur, ya. Beliau bawa uang hasil donasi dari jemaah, ya. Itu 10 triliun. Beliau bikin genset listrik sendiri, subhanallah, itu luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau dipikir-pikir saya setuju juga tuh dengan Muhammadiyah.
ya, Muhammadiyah akan menempuh jalur hukum, ya, jika pemerintah tidak meningkatkan status bencana di Sumatera Aceh itu sebagai bencana nasional. Setuju juga saya. Parah Bapak Ibu, luar biasa parah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita cuma bisa doain, ya. Alhamdulillah besok hari Ahad besok tanggal 21 silaturahim subuh DMI Ranting Sumur Batu akan dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Berlian, ya. Dan pada saat itu juga nanti akan dikumpulkan donasi dari masjid dan musola sekelurahan Sumur Batu dan juga jemaah tentunya, ya, sekelurahan Sumur Batu untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh yang terkena musibah, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, ya. Itu nanti yang akan memberikan mauizah itu, lupa saya bawa itunya, bawa undangannya, ya. Ustadz Subhan, ya, kalau nggak salah Pak Hadi Subhan. Beliau ini Rais Amnya NU di Jakarta Pusat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Saya akan bacakan beberapa saja ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kiamat ini. Di Quran surat ke 12, ya, surat Al-Hajj, surat ke surat di surat Al-Infitar ayat 1-4, At-Takwir ayat 6, ya. Allah menggambarkan idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan menjadi meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Bukan dibongkar sebenarnya, ya, buminya mengeluarkan isinya, jadi kuburan yang ada di dalam bumi juga keangkat, ya, keluar semua jadinya. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, digambarkan nanti laut itu kering Bapak Ibu. Pada saat kiamat langit laut yang kita lihat airnya kayak gitu kering airnya. Kemana itu? Wallahu a'lam, ya. Muntah semua Bapak Ibu. Gak kebayang nih, Masya Allah. Di Quran surat Al-Hajj ayat 1-2, ya Yohanes ittaqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Begitu dahsyatnya kiamat itu Bapak Ibu. Ibu yang lagi nyusuin aja itu anaknya udah diabaikan ya. Yang lagi hamil bisa keguguran saking dahsyatnya kiamat itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nggak kebayang kan? Subhanallah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di At-Takwir ayat 1-5, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari digulung maksudnya gimana Bapak Ibu? Wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Bintang yang kita lihat di langit jatuh. Wa idzal jibalu sujirat, gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, unta-unta yang bunting ditinggalkan. Gambarannya Bapak Ibu,
Dulu sampai sekarang sebenarnya kalau ada unta bunting itu istimewa banget itu ya. Dia apa namanya? Dia pokoknya wah senengnya luar biasa. Nanti pada saat kiamat itu nggak ada ditinggal itu nggak diiniin ya, nggak diurusin. Wa idzal wuhusu husirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan, subhanallah. Bapak Ibu dalam hatilah, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi, semua sama rata semua. Nanti kita dikumpulkan di situ nanti di padang mahsyar seperti itu. Nggak ada tinggi, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran rendah, semua rata semua. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 7121, Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2954. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kiamat akan tegak sementara dua orang sedang bersaksi jual beli baju. Keduanya belum sepakat dan belum melipat bajunya. Subhanallah. Kayak apa Pak? Lagi jual beli baju, belum selesai transaksi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, kiamat akan tegak sementara orang sedang pulang membawa hasil perahan susu hewannya, namun belum sempat meminumnya. Kiamat akan tegak, kata Rasulullah SAW, sementara seseorang sedang memperbaiki kolam tempat belum sempat digunakan, tetapi belum sempat digunakan. Dan kiamat, kata Rasulullah SAW, akan tegak sementara seorang sedang mengangkat sesuap makanan belum sempat dimakannya. Lagi enak-enak pemakan, udah pengen masuk ke mulut, tiba-tiba kiamat. Allahu Akbar. Kayak apa Pak gambarannya? Seolah-olah Nabi ingin memberitahukan kiamat itu benar-benar mendadak Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu kapan terjadi, nggak ada. Tanda-tandanya doang dikasih tahu, tapi tanda-tandanya dikasih tahu, kita udah tahu, tetap aja kita nggak mau tahu. Tetap aja kita nggak mau tahu. Masih banyak saudara-saudara kita saat ini yang masih menunda-nunda tobatnya, masih bergelimang dengan kemaksiatannya. Allahu Akbar. Padahal Nabi udah menggambar kiamat itu mendadak Bapak Ibu, benar-benar mendadak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di surat Yasin yang malam Jumat ya, baca Yasin, nanti buka di ayat 51 sampai ayat 53. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Kiamat udah jadi nih ya. Tiupan pertama hancur udah dunia ya. Tiupan kedua, nah ini hari kebangkitannya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduh hai celaka kami, siapakah yang membangkitkan bumi dari tempat tidur kubur kami? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya, tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti jarak antara kiamat
sama dibangkitkan setelah kiamat, ya, hancur nanti rata, ya. Wallahu a'lam bumi yang mana itu pokoknya rata nanti, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran rendah. Untuk sampai ke tiupan yang kedua, tiupan pertama kiamat, terjadi kiamat, tiupan kedua dibangkitkan, ya, dibangkitkan hari kebangkitan, itu jaraknya antara kiamat dengan dengan dibangkitkan kata Nabi 40 hari, 40, jaraknya 40. Sahabat nanya, 40 hari ya Rasul? Saya nggak tahu. 40 bulan? Saya nggak tahu. 40 tahun kan? Saya nggak tahu. Nabi cuma diberitahu 40. Nggak tahu tuh jaraknya 40-nya 40 apa, nggak tahu. Allahu Akbar. Hadisnya, ma baina nafkhataini arba'un, antara dua tiupan sangkakala, tiupan pertama kiamat kubro itu dihancurkan dunia ini, sampai menuju kiamat, tiupan yang kedua dibangkitkannya itu hari kebangkitan itu kata Nabi 40. Abu Hurairah ditanya apakah 40 hari, beliau menjawab aku nggak tahu. Mereka bertanya 40 tahun, beliau menjawab aku nggak tahu. Mereka bertanya 40 tahun, beliau menjawab aku nggak tahu. Kemudian Allah menurunkan air dari atas langit, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya toge. Allahu Akbar. Kalau kita ngelihat toge itu Bapak Ibu gampang banget ya, ya, bener ya, gampang. Tuh yang itu ya, di ciprat-cipratin airnya nunggu deh, ya. Nah, nanti gambarannya kita kayak gitu Bapak Ibu. Dan semua anggota tubuh manusia hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan darinya makhluk dibentuk kembali pada hari kiamat. Gak percaya, buka kuburan yang udah ratusan tahun atau yang udah 50 tahunan, lihat deh, tulang ekornya pasti masih ada, nggak hancur deh, ya. Ini hadisnya dari Nabi, tulang ekor nggak hancur. Dari tulang ekor itulah nanti kita disempurnakan lagi, dibentuk lagi Bapak Ibu ya dirahmati Allah. Digambarkan di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 34, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Akhirnya semua manusia dibangkitkan dan mereka semua dibangkitkan umurnya 30 atau 33 tahun. Ya, yadkhulu ahlul jannah al jannatu jurdan murdan mukajjilina abna ats-tsalatsin au tsalasi wa tsalatsina sanah. Penghuni surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Penghuni surga masuk surga dalam keadaan muda belia, rata-rata berumur antara 30 atau 30 tahun. Jadi yang Pak Anwari, saya yang umurnya sekarang udah 60, 70, 80, ya, itu nanti kalau masuk surga, amin ya. Kita masuk surga nanti nggak umur kita segini lagi, budak-budak semua, 30 tahunan. Allahu Akbar. Ini kata Nabi nih, sahih ya. Jadi penghuni surga, ya, makanya kan pernah tuh ada nenek-nenek tanya sama Nabi, ya, ya. Kata Nabi nanti di surga kagak ada nenek-nenek, nangis dia. Nangis. Ya, nenek-nenek bilang sama Nabi nanti di surga nggak ada nenek-nenek, nangis tuh nenek. Nabi bercandanya cakep ya. Jadi Nabi memberitahu bahwa nanti memang benar di surga kagak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, semuanya muda belia, 30 atau 33 tahun, cakep semua, masya Allah. Amin, mudah-mudahan kita penghuni surga semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan dalam hadis sahih juga riwayat Imam Muslim, ada di sahihnya nomor 2278, ana kata Nabi sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku kata Nabi adalah sayyid
penghulu setiap anak Adam pada hari kiamat. Wa aulu man yanshaqqu anhul qabri, dan manusia paling pertama dibangkitkan keluar dari kubur adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi di kabar dari Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nanti dibangkitkan dari kubur, manusia yang pertama dibangkitkan dari kubur, manusia ya. Kalau makhluk itu malaikat Israfil, karena dia niupin sangkakala. Jadi setelah Israfil niup sangkakala kiamat, Israfil juga dimatikan sama Allah. Ya. Nah itu jaraknya 40 tuh, nggak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, nggak tahu. Pakai jaraknya 40. Setelah itu makhluk yang pertama kali dihidupkan oleh Allah tentu Israfil, karena beliau nanti meniup sangkakala yang kedua. Ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiamat lalu kita dibangkitkan. Ya, setelah dibangkitkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu semua dibangkitkan, dan dibangkitkan itu dalam, nanti kita lihat di sini macam-macam Bapak Ibu. Kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan tadi, nanti dibangkitkan dari kubur itu dalam pada saat dibangkitkan itu sesuai dengan amal-amal kita dulu di dunia. Allahu Akbar. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nah kita setelah kiamat dibangkitkan, lalu nanti kita dikumpulkan di mahsyar. Ini serem nih Bapak Ibu nih. Berarti jauh Bapak Ibu, panjang banget. Dari alam arwah ya, masuk ke alam kandungan ya, masuk lagi ke alam dunia, sekarang kita nanti ke alam barzah, dari alam barzah nanti di kiamat. Setelah kiamat hancur semua, nanti kita dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan itulah alam masuk dalam ke alam akhirat, dan pada saat itu nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia digiring di padang mahsyar, makhluk yang dahulu maupun yang akhir. Maka berkumpulkah anak bersama orang tuanya, suami bersama istrinya, pembunuh bersama yang dibunuhnya, orang zolim bersama yang dizoliminya, penyebar fitnah bersama yang difitnahnya, para koruptor bersama rakyat yang diambil hartanya, dan penjahat bersama barang kejahatan dan orang yang dijahatinya. Quran surat Al-Waqiah ayat 49-50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Wa idzal wuhusu husirat, di surat At-Takwir ayat 5, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Manusia dihimpun di bumi baru berwarna putih yang lapang, tidak ada pohonan, tidak ada bangunan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazul lillail wahidil qahar. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Rasulullah menjelaskan kondisi ke padang mahsyar, kata Nabi, yusyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a qaqra'a sa'atin baqi qala sahlun al ghairu laysa fiha ma'lamu li ahadin. Manusia dihimpun pada hari kiamat di atas bumi berwarna putih kekuning-kuningan bagaikan tepung yang bersih. Sahal atau yang lainnya berkata, tidak ada suatu tanda milik siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka kita semua nanti di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, belum dikhitan,
tidak mengenakan alas kaki, sebagaimana dijelaskan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusyaruna hufatan uratan ghurulan, kalian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sendal, telanjang dan belum dikhitan. Qalat Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum wanita satu sama lain saling melihat, ya. Ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Faqal, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzak. Perkara yang mereka hadapi lebih dahsyat daripada semua itu. Enggak ada Bapak Ibu nanti kita di padang mahsyar telanjang kaki, telanjang badan, enggak berkhitan. Semua perempuan laki-laki berkumpul, enggak ada kita ngeliatin, enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Karena saking dahsyatnya kata Nabi perkara di padang mahsyar pada saat itu. Ya, itu kata Pak Anwari, boro-boro mau ngeliatin, enggak ada itu. Enggak ada kepikiran di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka digiring menuju mahsyar berkelompok. Sebagian mereka berkendara, sebagian yang lain berjalan kaki, dan sebagian dari mereka berjalan di atas wajahnya, seperti yang digambarkan Nabi dalam sabdanya, manusia digiring menuju mahsyar dalam 3 kelompok, semua dalam keadaan harap dan cemas. 2 orang naik 1 ekor unta, 3 orang naik 1 ekor unta, 4 orang naik 1 ekor unta, 10 orang naik 1 ekor unta, dan sisanya dihimpun oleh api. Dia berkhailulah bersama mereka, khailulah jalan. Dia bermalam bersama mereka bermalam. Dia berada di pagi hari bersama mereka, dan dia berada di sore hari bersama mereka. Rasulullah SAW mengatakan, innakum muhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi jalan kaki dan berkendara, dan kalian akan digelandang di atas wajah kalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seorang laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dihimpun dalam kondisi telungkup di atas wajahnya? Rasulullah bersabda, bukankah zat yang mampu membuatnya berjalan dengan kedua kaki, mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Allahu Akbar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kebayang gak Pak? Orang jalan dengan wajahnya. Iya. Oh, Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manusia dihimpun pada hari kiamat dalam 3 kelompok. Kelompok pejalan kaki, kelompok pengendara, dan kelompok berjalan di atas wajahnya. Rasulullah bertanya, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajahnya? Beliau bersabda, sesungguhnya zat yang mampu membuat kaki mereka berjalan, mampu membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Sesungguhnya mereka menjaga segala sesuatu dan diri dengan wajah mereka. Bukankah mereka mampu mewaspadai dengan wajahnya setiap sandungan dan duri? Bapak Ibu, nanti ketika berada di padang mahsyar, manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, enggak peduli dengan nasib orang lain, meskipun orang tuanya, meskipun anaknya, meskipun istrinya, enggak peduli Bapak Ibu. Enggak kenal kita nanti sama orang tua kita, anak kita, istri kita, kita enggak kenal. Kenapa? Saking dahsyatnya di padang mahsyar. Yang dipikirin cuma diri kita sendiri, udah selamat tapi kagak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. An-Nahl ayat 111. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Yauma la yughni maulan am maula say'an wala hum yunsarun, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dahsyat luar biasa padang mahsyar. Saking dahsyatnya kita sampai nggak ngenalin orang tua kita, anak kita, istri kita. Yang kita pikirin cuma diri kita aja, kita selamat apa kagak. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan lihat di sini dari Abu Sa'id Humad As-Sa'di berkata, Rasulullah mempekerjakan seorang dari suku Al-Asad bernama Ibnul Lutbiyah yang bertugas untuk memungut zakat. Maka tatkala ia telah kembali, ia berkata, ini harta untukmu dan ini untukku yang dihadiahkan untukku. Ia, Abu Hamid berkata, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar lalu membaca hamdalah dan memuji Allah lalu berkata, kenapa petugas yang aku tugaskan lalu ia mengatakan ini harta untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku? Andaikan dia duduk di rumah bersama bapaknya atau di rumah bersama ibunya, apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak? Demi zat yang jiwaku Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalian menerima suatu darinya, melainkan ia datang pada hari kiamat sambil membawa di lehernya ontak yang bersuara, atau sapi yang melengu, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian bersabda dua kali, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi nanti di padang mahsyar untuk para koruptor. Udah. Itu terlambat ya jamnya. Udah masuk ya. Iya, itu Pak RT tolong itu tuh diganti. Saya dari tadi ngeliatin ke situ kok iya 8:30 ya. Yang 10. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Serem nih Bapak Ibu nih ya. Nanti kondisi, kan tadi diceritakan sama Allah macam-macam nanti orang dibangkitkan dari kubur ya. Di antaranya nih panjang nih tentang koruptor ya. Serem Bapak Ibu ya. Malam Jumat yang akan datang ya. Kita akan ngelihat kondisi-kondisi yang macam apa aja yang terjadi terhadap manusia pada saat dikumpulkan di padang mahsyar ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kondisi yang terbaik. Saya jadi ingat hadis Nabi dari Abdullah ibnu Salam. Saya pengen tutup. Ini hadis sahih ya, yang meriwayatkannya banyak sekali. Ada Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i ya. Kurang lebih ada 7 kalau salah nih yang meriwayatkan hadis ini. Waktu Nabi datang ke Madinah, Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi, seorang Ansor, sahabat Nabi yang masuk Islam tapi belum pernah ngelihat Nabi. Maka waktu Nabi datang ke Madinah, beliau kepengen banget ngelihat Nabi. Nah, pada saat itulah beliau pertama kali ngelihat Nabi dan pertama kali juga mendengar sabda Nabi. Nah, Nabi bersabda pada saat itu, ya ayuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Di ujung hadis ini Nabi mengatakan tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Selamat itu artinya bisa jadi nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan, termasuk nanti di mizan kita dihisap itu dengan hisap yang ringan atau dengan ghairi hisap. Karena ada Nabi mengabarkan nanti ada sahabat tuh Pak, namanya sahabat Nabi yang masuk surga ghairi hisap, nggak dihisap, langsung masuk surga. Wah, Masya Allah kayak luar biasa Bapak Ibu. Dan kita kepengen tuh nanti bisa masuk surga, tadkhulunal jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Dengan selamat itu ya di padang mahsyar kita enggak diringankan oleh Allah beban kita, dihisap di mizan, dihisap juga dengan hisap yang ringan sehingga kita dimasukkan ke surga dengan selamat. Siapa mereka? 4 ini. Nabi mengabarkan ini dari hadis Abdullah bin Salam. Yang pertama, afsus salam, bumikan salam, sebarkan salam. Wa atimu ta'am, peduli kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, termasuk saudara kita yang sekarang lagi mendapatkan kesengsaraan karena bencana alam di Sumatera dan Aceh. Yang ketiga,
wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat, wasullu bil laili wan nasu niyam, salat malam. 4 amalan ini Bapak Ibu, kata Nabi, kalau kita bisa konsisten istiqamah melakukannya, tadkhulunal jannata bisalam, kita masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Banyak sebenarnya beberapa hadis Nabi yang menyuruh kita, kalau kita kepengen diringankan nanti ya di padang mahsyar, diringankan nanti di mizan, di hisab, ya bisa masuk surga dengan baik, dengan selamat. Nanti insya Allah saya akan coba kumpulkan beberapa hadisnya. Mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ini ya sampai selesai lah ya, tentang rintangan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.